Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun semua dreamer-dreamer berada. Sudah lama Coach Billy nggak bikin konten record gitu kan, konten dengan offline gitu ya. Hari ini kangen banget, akhirnya harus buat konten, biasanya live. Sekarang buat konten record. Oke. Apa yang kemudian ingin Coach Billy bagi pada kesempatan kali ini, Coach Billy sudah siapkan karena pertanyaan yang masuk ke Coach Billy luar biasa banyaknya, masih seputar SNMPTN 2021. Pertanyaannya juga masih seputar nilai, angka-angka, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya juga masih seputar tentang peluang kalau nilai saya coach itu kurang lebih sekian dan seterusnya. Oke. Hari ini judulnya agak sedikit menantang, judulnya agak sedikit bombastis mungkin, tapi memang perlu Coach Billy sampaikan supaya dreamer-dreamer semua, Anda semuanya bisa memahaminya dengan jernih. Kita coba berdiskusi dengan jernih, melihat fakta, bukan hanya kemudian berdasar katanya. Coach Billy nanti akan ungkap beberapa fakta, khususnya dari PTN-PTN favorit yang berstatement, yang mungkin nanti menjadi pijakan Anda semua untuk menentukan pilihan di SNMPTN 2021. Yakin SNMPTN 2021 tanpa nilai rapot? Yuk, kita mulai saja. Slide yang pertama, Coach Billy buka. Yes, kita coba mundur di kisaran 2019. Jadi kita coba mundur di kisaran 2019, tertanggal di sini. Minggu 27 Januari, waktu itu dirilis pukul 11.39. Beritanya bisa Anda cari, gitu kan, di mana di berita itu diberikan judul ranking siswa di sekolah jadi kriteria penting untuk masuk UNER. Yang tergambar di situ adalah Prof. Nasi. Kenapa waktu itu Prof. Nasi menyampaikan untuk UNER? Karena tahun 2019 Prof. Nasi sudah menjabat sebagai rektor UNER, tapi beliaunya belum menjabat sebagai ketua LTMPT, sehingga beliau menyampaikan untuk apa yang ada di UNER. Apa isi beritanya, dreamer-dreamer? Yuk kita lihat. Nih, Universitas Airlangga akan memposisikan ranking siswa di sekolah sebagai kriteria penting dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 sampai dengan 2020. Prof. Nasi selaku Rektor UNER mengatakan formulasi ini dibuat agar UNER mendapatkan mahasiswa baru dengan ranking yang memadai. Kalau kita coba melihat apa yang ada dalam kalimat di paragraf 1 ini, sebenarnya kayak menganalisa penalaran umum ya. Nah, itu sebenarnya didasari oleh aturan bahwa LTMPT waktu itu sudah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melakukan perankingan. Jadi LTMPT memberikan kewenangan sekolah untuk mengadakan perankingan. Di tahun sebelumnya 2018 sekolah hanya memasukkan angka-angka nilai dalam PDSS, pangkalan data siswa dan sekolah, yang kemudian di-ranking oleh LTMPT. Tetapi di 2019-2020 aturannya dirubah. Yang diberikan kewenangan melakukan perankingan adalah sekolah. Yang diberikan kewenangan adalah sekolah. Dengan aturan yang sudah Coach Billy pernah jelaskan di video-video sebelumnya, gitu kan? Sehingga dari itu UNER dalam hal ini selaku salah satu yang membuat statement mewakili yang lain bisa jadi itu mengatakan ranking siswa di sekolah itu menjadi kriteria penting.
Oke, untuk mendapatkan mahasiswa baru. Oke, kita lanjut. SMA tertentu nanti kita akan tentukan yang bisa masuk fakultas tertentu. Nah, ini juga menarik buat dreamer-dreamer semua yang akan membuat pilihan jurusan. Misal, sampai dengan ranking 10 untuk SMA tertentu, kata Prof. Nasi mencontohkan. Artinya apa? Bisa jadi untuk jurusan tertentu, taruh kata di fakultas kedokteran misalnya, ini yang paling diminati anak-anak IPA, atau mungkin di hubungan internasional misalnya. Oke, misalnya seperti itu. Bisa jadi UNER hanya mengambil ranking 1 sampai dengan ranking 10, bisa jadi. Atau bahkan bisa jadi cuma ranking 1 sampai dengan ranking 5. Dan itu juga untuk SMA tertentu. Artinya, pelamar Anda semua dari SMA yang tidak tertentu itu bisa jadi juga tidak bakalan dihiraukan, tidak bakalan kemudian istilahnya diperhatikan dengan sangat oleh UNER, karena Anda tidak masuk dalam kategori sekolah tertentu itu. Ia mengatakan nantinya seleksi akan betul-betul melihat ranking siswa. Betul-betul melihat ranking siswa di sekolahnya. Meski semisal ada siswa dari satu sekolah yang seorang diri mendaftar UNER, namun rankingnya 15. Prof. Nasi menegaskan siswa tersebut tidak akan diterima. Nah, di paragraf yang ketiga semakin kuat itu menjelaskan, taruh kata nih, kalau yang sering konsis ke Coach Billy nyampaikan, Coach, kakak kelas saya tidak ada yang ada di sana. Coach, ranking saya misalnya ranking 25. Tetapi teman-teman saya sekarang tidak ada yang melamar ke UNER. Maka ini mungkin bisa jadi patokan buat Anda. Andai UNER hanya memberikan ke sekolah Anda jatah ranking 1 sampai 10, dicontohkan di sini posisi Anda ranking 15, kata Prof. Nasi, tidak akan diterima. Meskipun Anda seorang diri yang melamar. Oke? Maka mungkin ini juga menjadi salah satu poin tambahan buat dreamer-dreamer semua ketika nanti mulai tanggal 15 Februari Anda membuat pilihan ke Erlangga, Anda membuat pilihan ke UNER. Memang ini tahun 2019-2020 dan waktu itu Prof. Nasi masih menjabat sebagai Rektor UNER. Hari ini Prof. Nasi Rektor UNER sekaligus sebagai Ketua LTMPT. Kalau kebijakan itu dibawa secara umum ke LTMPT, itu semakin menarik. Oke, sip. Saya tutup dulu biar tidak menghalangi. Artinya patokan standar itu adalah ranking di sekolah. Oke, yang masih ngirim nilai ke Coach Billy, itu kalau Coach Billy nggak mau, bukan maunya Coach Billy hanya mengikuti apa yang tertulis di sini. Baik yang daftar di UNER maupun yang tidak daftar di UNER. Nah, baik yang daftar di UNER maupun yang tidak daftar di UNER, patokannya tetap adalah nilai rankingnya. Dengan adanya formula baru ini, Prof. Nasi juga menghimbau sekolah-sekolah untuk memetakan siswanya sehingga tidak salah langkah. Jika siswa yang bersangkutan ingin mengambil jurusan favorit, maka siswa tersebut harus ranking di sekolahnya minimal 10 besar. Kalau favorit, kita batasi di sekolah, bukan ranking yang daftar ke UNER, tegasnya. Gitu. Jadi kalau ada nih coach kakak kelasku rankingnya di atas 10 besar, tapi bisa diterima di UNER, bisa jadi punya sertifikat, bisa jadi pernah menang kejuaraan yang diadakan oleh UNER, sehingga dia dapat apa istilahnya, tiket khusus untuk masuk ke UNER dan seterusnya. Beliau, saya nggak berani ngomong iya ya, beliau juga menegaskan formulasi ini akan memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk bisa masuk dan berkuliah di Erlangga.
Pasalnya, bagi siswa-siswa daerah yang ranking terbaik akan lebih banyak yang diterima di UNER. Kalau selama ini kita biarin dengan kuota murni, agak susah jelas beliaunya. Arti dari paragraf ini apa? Kalau aturan sebelumnya hanya melihat nilai dreamer-dreamer, tentu teman-teman yang dari luar Jawa, teman-teman yang daerahnya di luar Surabaya, itu akan sulit bersaing untuk diterima di UNER dengan teman-teman yang asli kota Surabaya atau asli dari Jawa Timur. Kalau yang dipertimbangkan hanya asas nilai saja. Maka ketika yang dimainkan adalah ranking, itu sebenarnya sedang memainkan pemerataan. Sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa dalam penilaian SNMPTN itu ada 3 yang dilihat, yaitu indeks siswa, indeks sekolah, dan indeks wilayah. Oke, kita lanjut. Masih seputar di UNER, selain berita yang itu tadi, Anda juga bisa melihat di berita berikutnya, boleh dicari deh, di Senin Februari, kalau tadi kan Januari, di Senin Februari di tahun yang sama 2019 berita itu diulangi lagi. PTN makin selektif terima pendaftar SNMPTN 2019 pakai aturan khusus. Nah, jadi kalau itu berita berulang, berturut-turut dan distatementkan berturut-turut, Coach Billy rasa itu bukan hoax, itu adalah fakta. Maka inilah yang kemudian dijadikan pijakan ketika Anda konsul dengan Coach Billy lewat virtual, online gitu kan. Coach Billy selalu katakan, kakak ranking Anda berapa, kakak sekolah Anda masuk enggak di top 1000, kakak kelas Anda yang di sana berapa orang, dan seterusnya. Jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak pernah Coach Billy nanya, rata-rata kakak berapa? Itu alasannya, dreamer-dreamer. Oke, jadi nanti kalau kemudian masih belum puas, silakan cari beritanya. Anda nanti akan menemukan sama dengan yang ditemukan oleh Coach Billy. Oke, di berita itu juga dijelaskan sejumlah PTN menerapkan formulasi khusus sebagai pertimbangan diterimanya peserta SNMPTN. Kata kuncinya adalah sejumlah, berarti kita nanti akan mengungkap tidak hanya UNER. Coba nanti Coach Billy tambahkan PTN lainnya. Oke, berikutnya. Seperti Universitas Erlangga, ini beritanya masih sama, Prof. Nasi juga menceritakan itu, meskipun dengan kalimat yang berbeda. Mengungkapkan pihaknya memakai acuan nilai ranking. Sekali lagi, acuannya adalah nilai ranking dari hasil PDSS yang dimiliki, bukan dibuat ya, yang dimiliki oleh LTMPT. Artinya, yang membuat adalah sekolah Anda, yang meranking adalah sekolah Anda, kemudian disetor ke LTMPT, dimasukkan ke pangkalan data siswa dan sekolah, maka katanya di sini adalah dimiliki, bukan diolah, bukan dibuat. Dari nilai tersebut kemudian akan dimasukkan dalam formula yang dibuat oleh, nah hati-hati, oleh tiap PTN. Ketemu kata kunci lagi. Maka sebenarnya aturan yang dibuat UNER bisa jadi berbeda dengan UB, bisa jadi berbeda dengan UNS, bisa jadi berbeda dengan UI, UGM, Undip, dan seterusnya. Formulanya tidak akan sama. Masing-masing mempunyai kriteria tersendiri. Contoh yang Coach Billy pernah tahu dan sudah disampaikan di YouTube ini, Coach Billy menyampaikan apa? Bahwa UNER itu juga memperhitungkan kakak kelas yang masuk lewat jalur mandiri. Nah, itu juga menjadi salah satu formula yang kemudian dibuat oleh tiap-tiap PTN, oleh masing-masing PTN. Tentu akan berbeda dengan PTN-PTN yang lain. Contoh misalnya UGM tidak mengakui jalur tafid, jalur hafalan Quran. Tetapi di UNS itu mengakui jalur tafid, jalur hafalan Quran. Itu tentu kriteria masing-masing PTN yang dibuat. Oke. Di berita berikutnya masih disampaikan dari UNER. Di UNER lanjutnya, formulasi ini dilihat juga dari ini. Selalu setiap konsis, Coach Billy selalu menyampaikan
tidak hanya nilai individu Anda, tidak hanya nilai siswa Anda, indeks siswa Anda, tetapi indeks sekolah itu memegang peranan penting. Indeks sekolah itu mulai dari prestasi alumni Anda, kemudian kakak kelas Anda yang diterima di UNER IP-nya berapa, kemudian track record sekolah Anda apakah pernah menciderai atau tidak, sudah diterima kemudian nggak dimasukin gitu kan ya. Apalagi sekarang ada indeks sekolah ditambahkan sekolah Anda masuk top 1000 atau tidak. Semakin Anda mempunyai indeks sekolahnya tinggi, peluang Anda semakin besar. Dengan kedua formula itu, baik indeks siswa maupun indeks sekolah, lanjut Prof nanti, diketahui nilai rata-ratanya dan akan ketemu indeks sekolahnya. Setelah itu pihaknya akan melihat indeks siswanya. Gitu. Ternyata kalau di UNER yang dilihat adalah indeks sekolahnya dulu, baru pihaknya akan melihat indeks siswanya. Berarti kenapa tadi ranking menjadi penting? Kenapa harus 1 sampai 10 di SMA tertentu, di sekolah tertentu? Ternyata di berita berikutnya itu terjawab. Berdasarkan ranking nasional hasil pendataan LKMPT dan diseleksi berdasarkan pilihan prodi yang sama. Ketika kemudian itu meranking, tentu masing-masing sekolah, masing-masing ranking siswa pelamar itu akan juga dicocokkan oleh masing-masing prodi yang dilamar. Artinya, ketika Anda nanti masuk AI, maka semua ranking yang masuk AI akan kemudian dilihat. Semua sekolah yang masuk AI, semua sekolah yang kemudian siswanya masuk AI itu juga akan diperbandingkan. Bukan diperbandingkan secara umum, tetapi memperbandingkannya adalah sesuai pilihan prodi yang sama. Prof Nasi menekankan hanya mengambil ranking terbaik di tiap sekolah berdasarkan kuota indeks sekolah. Ini hampir sama kalimatnya dengan tadi, lebih sederhana tadi. Kalau menegaskan rankingnya cuma 1 sampai 10, ya yang dipakai tentu 1 sampai 10. Ranking 15 melamar tentu tidak bisa, meskipun Anda yang ranking 15 adalah satu-satunya yang melamar dari sekolah Anda. Sebagai contoh, misal kuota di sekolah selama ini hanya 1, nih hati-hati, maka hanya ranking 1 yang diterima. Kalau yang daftar 1 tetapi dia ranking 4 atau 5, maka tidak akan diterima. Ini menjadi lebih tegas daripada berita yang tadi. Berita yang di bulan Februari itu lebih tegas daripada berita di bulan Januari, masih di tahun yang sama. Semakin jelas bahwa ranking menjadi sangat penting, menjadi sebuah kriteria utama ketika kemudian Anda melamar di UNER dan seterusnya. Apakah hanya UNER saja, Coach? Nah, tentu kita akan pilih yang lainnya, gitu kan ya. Oke. Peraturan baru yang ditetapkan UNER ini menurutnya akan memangkas penerimaan yang mungkin selama ini hanya didominasi sekolah bonafit. Kalau selama ini tadi seperti Coach disampaikan adalah pemerataan, yang bisa ke UNER itu mungkin hanya dari sekolah tertentu, dari kota tertentu, yang SMA-nya favorit dan seterusnya. Tetapi dengan aturan melihat ranking, maka memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa dari sekolah manapun. Kebijakan yang diterapkan UNER ini membuat sejumlah sekolah yang dikenal memiliki banyak siswa unggulan memiliki kuota lebih terbatas. Pertanyaannya, semua dreamer-dreamer, apakah harus setuju atau tidak dengan aturan ini? Andai pun Anda menjawab tidak setuju, aturan ini sudah diterapkan di tahun 2019. Dan Coach Billy meyakini sampai dengan 2021, aturan ini tetap akan dipergunakan. Apalagi hari ini Prof Nasi itu memimpin sebagai ketua di LPMPP. Bisa jadi tidak hanya UNER yang membuat aturan ini, bisa jadi seluruh PTN juga akan menerapkan aturan ini.
Cek saja hasilnya apakah kemudian ranking atau nilai yang akan berbicara lebih. Oke, tambahin slide lagi. Kalau tadi kita bahas UNER, sekarang satu lagi kita coba bahas ITS. Oke, kita coba bahas ITS. Semoga video ini nggak terlalu panjang dan semoga Anda juga masih tahan. Oke, yang baru ketemu channelnya Coach Billy, jangan lupa subscribe. Oke. Nah, sekarang kita ngomong Institut Teknologi 10 November, ITS. ITS itu bukan Institut Teknologi Surabaya ya, tapi 10 November. Prof. Joni mengungkapkan, itu rektor ya, tujuan SNMPTN adalah menjaring siswa terbaik dari setiap SMA yang menyebar di Indonesia secara adil dan merata sesuai dengan amanat undang-undang. Prinsipnya adalah menjaring siswa terbaik seluruh Indonesia. Pemerataan ya. Oke. Statement awal, kalimat pembukanya seperti itu. Lanjut. Karena itu, setiap siswa lebih bersaing dengan sesama siswa SMA-nya dibanding siswa dari sekolah lain. Yang sering masuk ke Coach Billy untuk konsul adalah, Coach, ranking saya 15, saya ingin masuk teknik industri ITS. Tetapi teman saya yang ranking 10 juga apply di sana, juga mendaftar di teknik industri ITS. Bisakah seperti itu? Coach Billy bukan menjawab, Coach Billy hanya menyambungkan statement dari Prof. Joni waktu itu di berita yang sama, di tahun yang sama, 2019. Prof. Joni mengatakan bahwa kejadiannya siswa itu justru lebih sering bersaing dengan siswa sesama di SMA-nya. Itu maksudnya. Kalau Anda ranking 15 dan teman Anda ranking 10 dan yang ranking 10 sudah apply di sana, maka peluang Anda diterima menjadi lebih kecil kalau kemudian memang kuotanya hanya 1 orang. Oke. Kemudian karena yang akan dipilih adalah yang terbaik dari setiap sekolah. Tentunya mereka harus mempunyai nilai yang terbaik juga. Tambahan dari Prof. Joni bahwa kalau ranking memang diperhatikan tentu iya, tetapi tidak semata-mata bahwa ranking Anda adalah yang terbaik, tetapi kita juga akan melihat nilai dalam item ranking itu. Maka kesesuaian nilai dengan jurusan itu menjadi penting. Anda tidak mungkin misalnya nilai terbaiknya di biologi memaksa masuk ke elektro. Nilai terbaik di fisika memaksa masuk ke kebidanan dan seterusnya. Oke. Lanjut. Ia menjelaskan secara umum formulasi SNMPTN mempertimbangkan nilai semua siswa yang daftar ke prodi yang sama. Hampir sama ya dengan UNER tadi. Prof. Nasi tadi mengatakan bahwa akan nanti diurutkan, akan nanti diseleksi berdasarkan prodi yang dipilih. Dari semua SMA disusun sesuai urutan besarnya nilai. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Lalu sesuai kuota prodi, maka siswa yang masuk dalam urutan akan dipilih sementara. Dari daftar tersebut akan dicek lagi sebaran SMA asal siswa. Kalau misalnya ada siswa yang berasal dari SMA yang sama, masuk dalam jumlah banyak dalam daftar ini, maka akan dipilih beberapa saja. Jelasnya. Yuk, kita cek contohnya. Kalau Coach Billy boleh mengilustrasikan adalah seperti ini. Kalau misalnya saja di jurusan statistik, karena banyak yang ingin masuk ke statistik itu. Jurusan statistik, statistika. Sebut saja dari SMA-nya adalah SMAL, kan ya? Yang ingin masuk ke sana ada 20 orang. Tahun kemarin yang sudah diterima taruh kata 10 orang. Maka hari ini tidak mungkin ke-20-nya akan diterima. Oke, maka akan dipilih beberapa saja.
Bisa jadi kuotanya tetap 10, bisa jadi kuotanya bertambah, bisa jadi kuotanya turun. Itu tergantung dari PTN masing-masing. Andaikan tetap itu adalah yang paling normal. Maka sekali lagi Coach Billy sampaikan, untuk dreamer-dreamer yang rankingnya tanggung, yang rankingnya itu tengah-tengah, di luar 10 besar, maka Anda tetap harus recheck. Anda tetap harus ngecek ke semua teman Anda. Adakah teman Anda yang jurusannya di atas Anda itu juga apply ke jurusan yang Anda inginkan? Kalau memang Anda di luar dari kuota yang 10, Anda jangan memaksakan diri ke sana. Contoh yang disampaikan oleh Prof. Joni waktu itu adalah seperti ini. Beliau mencontohkan ada 70 siswa yang masuk daftar lolos Departemen Teknik Industri. Ini paling diminati. Ternyata 10 diantaranya berasal dari SMA A. Oke, kuotanya 70. Kemudian dari 70 ada 10 dari sekolah yang sama. Itu maksudnya. Nah, apa yang beliau sampaikan, hal ini dianggap terlalu banyak karena tidak merata. Maka kemudian siswa SMA A yang akan diterima hanya dipilih bisa 3 orang saja. Ngeri sekali. Dari 10, meskipun itu masuk kriteria, tetapi yang diterima itu hanya 3 saja. Kenapa 10 tadi masuk kriteria? Tadi di awal itu kan masuk sementara. Secara ranking memenuhi. Kemudian diurutkan nilai prodinya memenuhi. Tetapi begitu dilihat asalnya dari SMA A semuanya sama, hanya untuk alasan pemerataan, maka yang diterima 3 saja. Sementara 7 lainnya tidak akan diterima untuk memberi kesempatan pada siswa terbaik dari sekolah lainnya. Kembali lagi, azas pemerataan itu menjadi sangat penting untuk masuk dalam SNMPTN tahun ini. Sisa 7 ini kemudian akan diambil dari urutan siswa pelamar berikutnya yang mempunyai nilai terbaik. Kesempatan Anda untuk dari sekolah yang lain yang mempunyai ranking bagus untuk bisa apply ke PTN yang favorit. Kalau boleh Coach Billy sarankan, ketika ranking Anda di luar 10 besar, ketika Anda rankingnya cukup jauh, mungkin lebih bijak jangan ke UNER, jangan juga ke IPS. Kalau hari ini Anda masih meyakini bahwa nilai yang digunakan untuk masuk PTN dan PTN sudah mempunyai batas nilai minimal, maka silakan cermati lagi apa yang sudah ada dalam slide Coach Billy di video kali ini. Yang mengatakan bukan Coach Billy, yang mengatakan adalah rektor dari masing-masing PTN yang ada. Oke, itu video yang Coach Billy bisa bagikan untuk Anda hari ini. Tetap tonton terus di channel pembelajaran Coach Billy Channel. Tetap akan ada video-video berikutnya selama menemani Anda memilih jurusan di SNMPTN. Tetap pantau terus, tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasinya. Bagi yang baru nonton, baru menemukan video Coach Billy, jangan lupa untuk subscribe. Selama subscribe itu gratis. Oke. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan, 30 menit semoga berharga untuk Anda. Tonton terus, tidak usah di skip-skip. Demikian Coach Billy akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sukses untuk Anda selalu. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.